Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel kami. Pada kesempatan pagi hari kali ini saya sudah berada di lahan budidaya tanaman cabai keriting, yang dimana pada budidaya kali ini saya membudidayakan dengan tujuan untuk diambil cabai hijaunya. Dan saat ini updatean mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman cabai kita, yaitu adalah tanaman cabai kita sudah mulai keluar bunga dan sudah mulai belajar untuk membentuk buah, kawan-kawan, semacam ini. Nah, keluarnya bunga itu berada pada tiap ketiak-ketiak dari percabangan cabai itu sendiri. Ya kan, tapi saat ini kondisi tanaman kita belum saya rempel ya kan kawan. Tunas-tunas airnya belum saya rempel karena belum sempat ya kan kawan, sehingga tanaman cabai kita bentuknya masih seperti ini. Dan ini tanaman cabai ketika ada pertanda bunga keluar itu menandakan bahwasanya tanaman cabai sudah mulai memasuki masa generatif ya, masa generatif. Nah, di masa generatif ini pastinya titik fokus dari perawatan budidaya cabai ini adalah yaitu yang pertama ada pupuk, yang kedua air. Nah, kedua belah unsur tersebut ya, pupuk dan air, itu harus selalu tersedia bagi tanaman budidaya cabai keriting, karena itu merupakan bahan utama ya untuk membentuk buah yang cukup bagus ya. Akan tapi permasalahan saat ini yang sering kita hadapi adalah cuaca yang tidak menentu. Kemarin di bulan Januari awal hujan cukup deras, rutin dan terus menerus. Akan tapi saat ini sudah kurang lebih 1 minggu ya, itu hujan tidak turun kan kawan. Nah, sehingga yang terjadi adalah lahan budidaya yang kita budidayakan ya, lahan budidaya cabai itu kondisinya ada yang kering dan ada juga yang basah. Karena kering atau basahnya lahan tersebut biasanya karena ketersediaan air pada tanah itu sendiri, dan pastinya setiap tanah itu memiliki kendala masing-masing ya kan kawan, semacam itu, atau kemampuan tanah masing-masing ya. Jadi tanah itu ya kemampuannya untuk menyerap air atau menyimpan air itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu di musim semacam ini yang tidak menentu, apalagi musim kemarau, jangan sampai air yang dipergunakan untuk tanaman cabai itu kekurangan, sehingga alangkah baiknya di musim tidak hujan atau musim panas ya kan kawan, sering menyiramkan air ya untuk budidaya cabai. Dan yang jelas pastikan kondisi medianya lembab ya, parameter untuk menyiramkan air adalah lembab, sehingga nantinya harapannya ketika media lembab itu kebutuhan untuk metabolisme dari si tanaman tersebut bisa terjaga. Ditambah lagi unsur hara yang kita suplai ke tanaman, sehingga bahan baku untuk fotosintesis ya, untuk pembentukan buah dan lain sebagainya, nantinya hasil fotosintesisnya itu nanti bisa berguna atau bermanfaat bagi tanaman tersebut ya, sehingga hasilnya bisa maksimal, semacam itu. Nah, solusi kami yaitu di musim semacam ini harus pintar-pintar merawat tanaman ya, apalagi airnya tidak tersedia, semacam itu kan kawan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi perhatian khusus ya, selain pupuk, yaitu adalah air. Karena kan kawan perlu ketahui, air itu pastinya juga merupakan salah satu bahan ya kan dalam proses fotosintesis.
Kawan-kawan bisa browsing di Google atau di media apapun, proses fotosintesis itu pasti membutuhkan air. Nah, air yang dimaksud pastinya bukan sekedar air saja, melainkan air yang bernutrisi ya. Air yang bernutrisi itu nanti akan membawa tanaman kita untuk tumbuh dan berkembang secara normal dan baik. Karena jika tidak diberikan nutrisi ya, tanaman bisa hidup, hanya pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa maksimal semacam itu. Karena tanah itu ya memang ada unsur haranya, akan tapi kalau diserap secara terus menerus pastinya mereka akan habis ya, kehabisan unsur hara. Dan yang jelas tanamannya kalau kekurangan unsur hara, pertumbuhan maupun perkembangannya akan terhambat semacam itu. Nah, selain pemberian air ya yang sesuai bagi tanaman cabai keriting, juga kawan-kawan bisa melakukan upaya untuk tanahnya memiliki kemampuan menyerap air ketika musim hujan secara maksimal dan menyediakan unsur hara secara baik. Nah, itu yaitu dengan cara tanahnya diberikan dengan pupuk organik. Ini saran saja dari kami ya kawan-kawan. Pemberian pupuk organik menurut kami adalah hal yang penting kan, karena pupuk organik itu sendiri pastinya akan memperbaiki kondisi dari tanah tersebut. Nah, tanah yang perbaikannya bagus ya kan kawan, nanti akan memiliki bentuk atau kondisi tanah yang seperti spons. Jadi ketika ada air mereka bisa menyerap ya, tapi tidak berlebih. Dan jika kekurangan air ya, mereka bisa menyediakan air tersebut ya dengan menyerap kondisi air yang ada di sekitarnya. Jadi seperti spons ya, jika kondisinya terlalu banyak air, tanahnya tidak becek lah kan, jadi ya menyerap tapi semampunya tanah tersebut. Akan tapi jika musim kemarau, tanahnya juga tidak kekeringan, sehingga ketersediaan air bagi tanaman itu bisa tersedia. Dan yang kedua yaitu perbaikan tanah dengan penggunaan pupuk organik itu juga mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman, karena pupuk organik sendiri mengandung unsur-unsur hara yang bisa disediakan oleh tanaman. Dan biasanya pupuk organik dibantu dengan mikroorganisme nantinya akan mampu memberikan efek unsur hara yang siap dikonsumsi oleh tanaman tersebut. Nah, pupuk organik sendiri juga melengkapi unsur hara yang ada di tanah kan kawan. Jadi unsur hara yang ada di tanah itu kan bermacam-macam, tapi dengan penambahan pupuk organik ya, itu ketersediaannya bisa sesuai dengan kebutuhan si tanaman tersebut ya. Apalagi pupuk organik terkenal dengan unsurnya yang lengkap semacam itu kan kawan. Jadi pemberian pupuk organik harus diberikan sebelum ditutupi mulsa atau saat pengolahan lahan kan kawan. Nah, pupuk organik harus diberikan. Nah, pemberiannya cukup kan kawan, setiap mau menanam diberikan pupuk organik itu pasti bagus dan baik kan kawan. Dan yang jelas efeknya sangat berdampak pada keberlangsungan atau kondisi dari tanah tersebut ya. Jadi tanah itu kalau diberi pupuk organik ya, ini sekedar cerita saja pengalaman saya. Kalau tanah sering diberi pupuk organik itu biasanya semakin lama semakin subur dan semakin baik. Itu kalau di sini ya di Jogja ya, itu semakin lama semakin subur semakin baik. Bahkan daerah pesisir pun yang termasuk lahan marginal ya, itu di tempat sekitaran kami itu banyak dibudidayakan tanaman, sehingga sehingga lahan-lahan marginal tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, salah satu upaya mereka untuk
mengurangi tingkat kekurangan unsur hara atau lahan tersebut marginal. Nah, itu agar mereka bisa dimanfaatkan, biasanya mereka menambahkan pupuk kotoran hewan ya, biasanya sapi, kalau tidak ya domba, kambing, nah semacam itu. Nah, mereka biasanya menggunakan lahan marginal tersebut dicampur dengan pupuk tersebut, biasanya ditanami cabai, tanami sayuran, itu juga bisa ya kan kawan, semacam itu. Jadi kalau pemberian pupuk organik secara terus menerus nantinya akan bisa menyuburkan dari lahan tersebut, karena sudah terbukti banyak petani yang menggunakan pupuk organik yang bisa memanfaatkan lahannya. Ada yang mulai marginal jadi lahan bisa dimanfaatkan, ada yang tidak subur menjadi subur ya, dan ada yang kondisi tidak memungkinkan untuk dibudidayakan, bisa dibudidayakan dengan tambahan pupuk organik. Nah, itu peranannya cukup bagus dan baik sekali. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Oh, dan yang jelas kan kawan, saya ingatkan pemberian pupuk organik nanti akan membentuk lahan seperti spons, yang dimana di saat musim semacam ini lahan bisa menyediakan air yang sesuai untuk tanaman. Oke, itu dulu tambahan informasi dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.